Surah ini adalah surah urutan nomor 2, bukan sembarang pena. Muhammad tidak gila. Jangan kau patuhi orang yang suka bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan kita dapat bertemu lagi sahabat Al-Qur'an tentunya dalam acara Menyelami Rahasia Al-Qur'an. Kali ini bersama Kori kita akan melanjutkan episode kita sebelumnya. Kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di episode ke-68 ya pemirsa ya. Kita akan membahas tentang surah Al-Qalam. Nah, seperti apa kisah di balik surah Al-Qalam ini kita akan bahas tentunya dengan Ustadz yang setia bersama kita memberikan ilmu kepada kita semua ya. Ada Ustadz Dr. Zamakhsyari Hasbullah LCMA. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Terima kasih masih setia Ustadz ya. Mengajari kita semua di sini. Baik sahabat Al-Qur'an, kali ini kita akan membahas Al-Qalam yang termasuk di dalam juz 29 ya, memiliki 52 ayat. Nah, di sini Al-Qalam ini menarik sekali ya Ustadz ya, makna dari Al-Qalam itu sendiri apa ya Ustadz, sebelum kita membahas lebih jauh ya. Kalau kita artikan Al-Qalam itu pena ya Ustadz ya, sebenarnya ada kisah apa sih Ustadz di balik nama Al-Qalam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudari Kori dan seluruh sahabat Al-Quran, tentunya kita bersama dengan surah Al-Qalam. Jadi kata Al-Qalam di sini yang dimaksud adalah bukan sembarang pena, tapi pena yang Allah ciptakan, yang dengannya Allah menulis segala ketetapan apa yang akan terjadi di alam semesta sampai dengan hari kiamat kelak. Nah, tentunya surah Al-Qalam ini dengan nama ini cukup menarik. Kenapa? Karena ini adalah surah yang turun urutan kedua. Urutan kedua. Kalau surah yang usul pertama itu surah Al-Alaq. Oh iya. Yang berisi perintah untuk membaca. Iqra ayat 1 sampai ayat 5. Iya. Bukan sembarang kebetulan. Kalau surah kedua yang turun adalah surah Al-Qalam yang namanya mengisyaratkan tentang penulisan. Jadi di wahyu pertama turun kita disuruh membaca. Iya. Kemudian di wahyu kedua turun kita disuruh menulis. Kenapa? Dengan membaca kita mengenal dunia. Benar. Dan dengan menulis kita dikenal dunia. Jadi ini menggambarkan bagaimana kedudukan membaca dan menulis dalam rangka kita bisa mengenal Allah dan menjadi hambanya yang terbaik. Ini kaitan erat dengan namanya. Iya. Tentunya surah Al-Qalam ini termasuk dalam kelompok juz mufassal. Bagian surah-surah yang dapat dikategorikan pendek, mulai dari surah Al-Hujurat hingga surah An-Nas, ini adalah bagian dari juz mufassal. Salah satu keutamaannya adalah ini bagian Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak ada semisal dengannya di Taurat dan di Injil. Jadi bisa dikatakan ini adalah bagian istimewa Al-Quran. Karena Rasulullah pernah mengatakan 7 surat panjang itu sama seperti isi Taurat yang Allah turunkan. Kemudian surah-surah yang jumlah ayatnya ratusan, 100 lebih, ini sama seperti surah-surah yang Allah turunkan pada Injil. Dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Nabi diberikan juz mufassal. Dari mulai surah Al-Hujurat, dalam riwayat yang lain, dari mulai surah Qaf hingga surah An-Nas, ini bisa dikatakan adalah keistimewaan Nabi Muhammad. Secara khusus memang kita tidak menemukan ada satu ayat ataupun satu hadis yang menggambarkan keutamaan secara khusus membaca surah ini. Tapi tentunya melihat ini merupakan surah kedua yang turun. Di dalamnya juga banyak diisyaratkan tentang perbandingan antara
orang baik dan orang jahat. Maka tentunya surah ini sangat penting bagi kita untuk tetap bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini tidak sekedar pena kita sebagai orang awam ya, Iya, Ustaz, iya, ya. iya. Adalah ketentuan ataupun ketetapan dari Allah Subhanahu Betul wa sekali. Ta'ala tentang makhluknya begitu ya. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, kemudian sebenarnya di dalam surah Al-Qalam ini temanya apa, Ustadz, yang terkandung di dalam surah ini? Kalau kita perhatikan sekitar ada 52 ayat. Secara umum memang surah ini bisa kita bagi menjadi 5 subtema 5 subtema yang nanti akan kita bahas satu persatu. Iya. Namun kalau kita perhatikan secara khusus, surah Al-Qalam ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana orang yang baik, ya, orang yang baik ini akan mendapatkan begitu banyak kebaikan di sisi Allah. Sebaliknya orang-orang yang berbuat buruk, maka tentunya berbagai bentuk siksa dan azab siap menanti mereka di dunia sebelum datangnya akhirat. Jadi sebagai contoh kita melihat di sini, jadi temanya adalah anjuran untuk senantiasa berbuat baik dan harus kita mampu membedakan mana antara orang yang bersikap baik dan mana yang bersikap jahat. Buruk. Baik. Wah, jadi kita di sini sebagai manusia yang sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ustaz ya, kita bisa berpikir, bisa memilah mana perilaku yang baik dan yang buruk. Tepat begitu ya sekali. Ustaz ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kemudian tadi Ustaz mengatakan ada beberapa subtema ya yang terkandung di dalam surah Al-Qalam ini yang terbagi menjadi 52 ayat. Mungkin kalau bisa kita jabarkan satu persatu ya Ustaz. Dari ayat pertama sampai dengan ayat 7 itu adalah tentang dukungan Allah kepada Rasulnya dan akhlak Nabi yang agung. Nah, ini dukungan seperti apa yang dimaksudkan di dalam surah ini Ustadz, dan kemudian akhlak-akhlak Nabi yang seperti apa yang dapat kita contoh lah begitu Ustadz? Tentunya kita mengetahui tadi secara historis surah ini adalah surah urutan nomor 2 diturunkan. Begitu Nabi sudah mendapatkan SK sebagai Nabi lewat wahyu Iqra, maka Rasulullah pun mulai berdakwah. Dan apa yang terjadi ketika Nabi menyampaikan kebenaran, tidak semua orang siap untuk menerima apa yang disampaikan Rasulullah. Ya, bagaimana Nabi yang sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau digelari Al-Amin, orang yang jujur, orang yang menjaga amanah, berintegritas. Namun seketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, kemudian yang terjadi, Nabi pun mulai dilabelisasi dengan label-label yang buruk. Kadang-kadang Nabi dibilang gila, kadang-kadang Nabi dibilang penyihir, kadang-kadang Nabi dikatakan penyair. Nah, tentunya ucapan-ucapan cemoohan yang keluar dari mulut-mulut para penantang dakwah ini sedikit banyak mempengaruhi psikologi Rasulullah. Nah, turunnya surah Al-Qalam, khususnya 7 ayat pertama, di dalamnya ini terdapat apa? Dukungan Allah kepada Nabi. Maka Allah berkata, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena itu. Apa kata Allah? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kau tidaklah gila Muhammad. Jadi sering sekali tentunya ketika kita dituduh macam-macam oleh orang lain, pembelaan terbaik bukan ketika kita yang langsung mengklarifikasi. Seorang mengatakan si fulan ini begini, si fulan itu pembohong. Kalau dia buat konferensi pers menyampaikan aku bukan pembohong, maka tentunya jawabannya itu tidak serta-merta menghilangkan tuduhan itu. Tapi ketika yang justru membela adalah orang lain, si fulan itu nggak pembohong, si fulan itu tidak seperti itu, maka pembelaan itu jauh lebih kuat dibanding dengan klarifikasi dari orang yang tertuduh. Iya, benar-benar. Nah, bayangkan ketika Nabi dituduh dengan kegilaan, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta, ini yang justru menyampaikan Muhammad tidak gila. Dan tentunya untuk membedakan orang gila dengan orang tak gila ini kan mudah. Ya, orang gila tentunya
kita bisa melihat mungkin ada ciri-cirinya. Iya, Ya, kalau dia ngomong sendiri, tiba-tiba ketawa sendiri tanpa ada, kita katakan ini orang gila. Nah, tetapi Allah ingin gambarkan kepada kita salah satu konsekuensi dari orang yang menyampaikan kebenaran di zaman kegilaan banyak terjadi, justru yang waras seringkali dianggap gila. Ya. Maka pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat diceritakan melewati seorang yang terganggu akal sehatnya. Kita sebutlah gila. Orang gila. Ya. Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa orang itu? Sahabat kemudian menjawab, dia itu orang gila wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya dia tidak gila. Dia itu sedang diuji, kata Rasulullah. Nabi tidak ingin memanggil orang gila dengan majnun. Tapi Nabi menamakan orang yang terganggu pikirannya dengan orang yang sedang diuji. Masya Allah. Nah, ketika ditanya, orang yang gila itu yang siapa? Orang yang gila itu adalah orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Jadi dengan kata lain, ingin digambarkan Nabi Muhammad SAW orang yang paling jauh dari mungkin untuk disematkan kepada dirinya sifat gila. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling sadar dan paling tahu apa tujuan hidupnya. Iya. Nah, jadi ini yang pertama, Allah ingin bela Nabi. Ya. Yang kedua, Allah katakan, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Bagimu Muhammad pahala yang tak terputus-putus. Maksudnya apa? Selalu kebaikan itu keutamaannya ada pada orang yang melakukannya pertama kali. Orang yang merintis sebuah perbuatan baik, maka pahalanya mencakup pahala semua orang yang mengikutinya. Gitu. Sebaliknya, dosa yang paling berat itu dosa bagi orang yang merintis pertama kali kejahatan pertama kali. Karena semua orang yang mengikuti kejahatan itu kemudian ini juga akan ikut dosanya juga dilimpahkan mengalir kepada orang yang mengajarkan perbuatan buruk pertama kali. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin tenangkan kekasihnya. Muhammad, merubah masyarakat yang rusak itu memang bukan pekerjaan mudah. Kau hadapi orang yang justru tidak familiar dengan kebenaran, dengan wahyu, dengan ajaran-ajaran yang engkau sampaikan. Tapi ketika engkau memulai dakwah ini, walaupun dengan tantangan yang begitu besar, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Begitu banyak nanti orang yang ikut dakwahmu, maka mengalir juga padamu pahala dari perbuatan baik yang mereka kerjakan. Jadi ini juga dukungan. Coba bayangkan, selalu bagi kita banyak orang itu lebih suka jadi follower dibandingkan jadi pionir. Kenapa? Karena untuk merintis sesuatu itu susah. Benar. Tantangannya banyak, belum ada contoh. Ya. Padahal ada keutamaan besar di balik orang yang menggebrak pertama kali. Orang yang merintis pertama kali. Justru namanya akan dikenang. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW, Allah tenangkan dengan mengatakan, walaupun tantanganmu berat, tapi pahala yang akan mengalir bagimu tak terputus-putus. Nah, kemudian yang ketiga, Allah kuatkan lagi kekasihnya dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu Muhammad berada pada puncak akhlak. Masya Allah. Nah, apa pengertian puncak akhlak? Puncak akhlak. Pernah suatu ketika istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah. Jadi dengan kata lain, Aisyah ingin mengatakan Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Kalau Nabi bicara, maka bicara Nabi nggak ada yang bertentangan dengan Quran. Kalau Nabi bersikap, sikap Nabi sejalan dengan isi Quran. Dan itu adalah puncak akhlak yang mungkin dicapai seorang manusia. Maka dari itu, ketika Nabi berdakwah dan Allah puji dan berikan dukungan kepada Rasulullah dengan tiga hal tadi, kau bukan gila, kau dapat pahala yang terus menerus,
akhlakmu paling terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi untuk kemudian menantang orang-orang yang memusuhi dakwahnya dengan mengatakan fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Orang-orang akan melihat, orang kafir yang musuhimu, Abu Lahab, Abu Jahal, akan lihat siapa di antara kau atau mereka yang gila. Karena bagaimanapun juga kebenaran itu akan terkuak pada masanya. Ya. Nah, disinilah Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan Allah yang paling tahu yang mengikuti petunjuknya. Dengan kata lain, terlepas bagaimana pandangan orang-orang terhadap apa yang kita buat, maka bagi orang yang beriman, yang perlu untuk diperhatikannya adalah apakah yang kita buat ini sejalan nggak dengan yang maunya Allah. Bukan yang kita pikirkan, kalau aku buat ini gimana komen manusia. Menurut orang ya. Karena kalau komen manusia, belum tentu komen itu adalah perbuatan yang benar. Tapi ketika kita tampil sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka nanti akan tampak jelas siapa yang perbuatannya benar dan siapa yang perbuatannya salah. Masya Allah, luar biasa. Ini menjadi lecutan juga untuk kita ya Ustaz, menjadi semangat supaya tetap berbuat baik, tidak usah pedulikan komentar orang-orang, apalagi komentar netizen ya Ustaz. Yang tidak tahu kebenaran begitu ya Ustaz, tetap berperilaku sesuai dengan syariat seperti itu ya. Luar biasa, Masya Allah. Kita lanjutkan untuk poin selanjutnya ya Ustaz ya, di ayat 8 sampai dengan 16. Di sini adalah tentang sifat orang-orang yang mendustakan agama ya Ustaz ya. Ini seperti apa kisahnya Ustaz? Setelah Allah tenangkan kekasihnya, tenangkan Rasulullah, maka berlanjutlah surah ini membahas bagaimana justru orang yang mencemooh Nabi, orang yang mempersekusi Nabi, punya sifat yang bertolak belakang dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tadi disifati akhlaknya paling mulia, maka kemudian dari mulai ayat ke-8 masuklah pada sifat-sifat mereka. Yang pertama apa? Allah katakan, fala tuti'il mukazzibin. Jangan kau patuhi orang-orang yang suka mendustakan kebenaran. Jadi musuh Nabi itu apa sifatnya? Mendustakan kebenaran. Setelah itu apa? Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu menginginkan agar kau bersifat lunak, sehingga mereka pun lunak juga. Jadi ayat ini ingin menggambarkan kepada kita, sebenarnya orang yang benar itu tentunya perlu bersikap tegas terhadap kebenaran. Jangan kalau kita, ya sebagai contoh, kita berpegang pada kebenaran, tapi kita mau nego untuk kebatilan. Ini akan terjadi, justru kebenaran itu akan kehilangan cahayanya. Ya. Tapi ketika kita mengatakan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Nah, inilah yang diinginkan oleh orang-orang yang mengusung kebatilan. Mereka pengen, udahlah, jangan terlalu keras, jangan terlalu fanatik. Ya sudah, kalau kau lunak, mereka pun akan lunak. Tapi ketika kita lunak dalam konteks memperjuangkan kebenaran, yang terjadi apa? Maka orang tidak akan melihat perbedaan sebenarnya antara yang benar dan salah. Orang akan mengatakan ya benar dan salah pun bisa dinego. Nah, disinilah kemudian yang ketiga Allah katakan wala tuti kulla halafin mahin. Jangan kau patuhi orang-orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Jadi sifat orang-orang yang mengusung keburukan dan kejahatan itu suka bersumpah. Makanya dalam Islam bukan hanya kita diatur sumpah tidak boleh kecuali dengan nama Allah, tapi tidak dianjurkan kita sebagai mukmin banyak bersumpah. Kenapa? Karena kalau dilihat filosofi sumpah, orang kenapa bersumpah? Bersumpah itu kan untuk menguatkan apa yang kita ucapkan, agar orang-orang percaya. Agar orang percaya kita bersumpah. Nah, sebenarnya kalau seorang itu biasa jujur, nggak perlu sumpah pun orang percaya. Percaya, benar Ustaz.
Tapi ketika budaya dusta dan bohong sudah mulai marak, maka untuk menguatkan ucapan kita perlu bersumpah. Ya. Nah, yang terjadi apa sekarang? Bahkan sumpah pun sudah identik dengan kebohongan. Benar, Ustaz. Orang tidak takut lagi sumpah palsu. Orang tidak takut lagi sumpah yang disertai dengan bumbu-bumbu tidak benar yang kadang-kadang disampaikan. Nah, disinilah Allah katakan, jangan kau patuhi orang yang suka bersumpah dan orang-orang yang menghina. Jadi orang yang beriman, Rasulullah nggak pernah menghina. Rasulullah SAW selalu berucap kata yang sopan, tapi bukan berarti Nabi tak tegas. Iya. Ya, lemah lembut tidak identik dengan tidak tegas, dan tegas tidak identik dengan kasar. Iya, iya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebaliknya, justru sering sekali kata-kata yang menghina itu keluar dari lawan Rasulullah. Menghina Nabi dengan orang gila, Iya. menghina Nabi dengan penyihir. Tapi Rasulullah nggak pernah balas. Abu Lahab misalnya dihinanya, atau Abu Jahal dihinanya, tidak. Tidak pernah Iya. membalas ya. Kemudian kita lihat lagi, Hammadzin masya'in binamim, suka mencela, pergi ke sana kemari menebar fitnah. Menebar fitnah. Jadi mengadu domba, menceritakan keburukan orang di saat yang diceritakan tidak ada, menggunjing. Ini adalah bagian dari sifat-sifat orang yang tentunya berada pada pihak yang memusuhi dakwah Rasulullah. Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi nilai saja, orang bisa membandingkan gimana akhlak Nabi, gimana akhlak musuh Nabi. Ya, sehingga kita nggak perlu ragu harus ikut siapa, karena akhlak Rasulullah jelas. Iya. Sedangkan akhlak orang-orang yang menjadi musuh Rasulullah juga begitu jelas. Iya. Nah, di sini manna'in lil khairi mu'tadin athim. Sifat berikutnya, mereka suka menghalang-halangi orang berbuat kebaikan. Kemudian juga suka melampaui batas. Melampaui batas yang seperti apa, Ustaz? Jadi begini, kadang-kadang ada batasan wajar. Sebagai contoh, dalam agama, kalau orang memukulmu, kau boleh balas sesuai dengan level pukulannya. Tapi kadang-kadang orang yang melampaui batas ini apa? Bukan hanya memukul, menunjang, kemudian menghina lagi, melebihi membalas sesuatu, melebihi kadar yang dibenarkan. Itu melampaui batas namanya. Ya. Jadi ini sifat-sifat yang kalau kita lihat identik dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, dan apa alasan mereka memiliki sifat itu? Angkana zamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka melakukan itu semua karena mereka kira mereka punya anak, punya harta yang banyak, sehingga mereka bisa bertindak semaunya. Nah, jadi sering sekali banyaknya harta, banyaknya anak ini memberikan gambaran pada seorang dia pada posisi yang kuat. Sehingga dengan posisi yang kuat dia merasa bisa bertindak semena-mena kepada orang yang ada di level di bawahnya. Maka dari itu sampai-sampai mereka berani mengatakan qala asatirul awwalin. Quran yang disampaikan Muhammad tak lain dan tak bukan hanyalah dongeng yang disampaikan para leluhur. Jadi mereka bukan hanya mendustakan Quran, tapi menamakan Quran sebagai dongeng. Kalau kata dongeng tentunya identik dengan dusta, identik dengan tidak benar atau yang diada-adakan oleh generasi sebelumnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi memang terlihat jelas ya Ustadz ya di dalam surat ini seperti apa sifat Nabi dan juga sifat para musuhnya seperti itu, Ustadz. Baik Ustadz, kemudian untuk kisah selanjutnya di ayat 17 ya Ustadz ya sampai dengan ayat 33, di sini ada kisah tentang pemilik kebun Ustadz. Wah, ini seperti apa ini, penasaran? Iya, ini salah satu kisah yang cukup inspiratif. Dikisahkan ada seorang yang kaya yang memiliki kebun yang sangat luas. Si kaya ini dia punya kebiasaan setiap kali panen
dia menyisihkan sebagian besar dari hasil panennya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Ketika si kaya ini meninggal dunia, maka kepemilikan kebun-kebun itu pun jatuh kepada anak-anaknya. Pada anaknya. Sayangnya, anak-anak si kaya ini tidak memiliki ketaatan seperti ayah mereka. Oh. Jadi mereka pun terpikir, kalau kita lanjutkan kebiasaan ayah kita, setiap panen memberikan sebagian hasil itu kepada orang miskin, terlalu sedikit bagian kita. Jadi mereka membuat sebuah kesepakatan. Kita akan panen hasil kebun ini di pagi hari buta, sebelum orang-orang terbangun dari tidurnya, sehingga mereka tidak dapat bagian. Nah, konspirasi jahat ini memang tidak didengar oleh orang-orang miskin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mendengar, tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah. Yang terjadi adalah di malam hari, di saat mereka sedang nyenyak tidur, Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan isi kebun beserta seluruh hasil panenan yang ada, sehingga pohon-pohon itu pada bertumbangan semua. Nah, ketika mereka di pagi hari tak sabaran ingin panen, berangkatlah rame-rame anak-anak dari si kaya tadi untuk mengambil hasil mereka. Betapa terkejutnya mereka. Ya, kebun yang siap untuk dipanen, tak tersisa apapun yang memungkinkan untuk diambil. Kenapa? Disinilah mereka kemudian baru sadar. Salah seorang dari mereka mengatakan, bukankah aku sudah katakan, ya, jangan kita lakukan seperti itu. Artinya memanen tanpa membagi hak orang miskin di sana. Tapi kemudian suara mayoritas mengatakan, jangan berikan hak orang miskin. Nah, disinilah di momen di saat mereka gagal panen, ini adalah momen penuh dengan penyesalan. Mereka katakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Allah, sungguh kita telah berbuat zalim dengan menahan hak orang miskin, dengan tidak mengeluarkan bagian mereka. Padahal coba bayangkan, kalau bagian miskin dikeluarkan, mereka akan tetap memanen. Tapi gara-gara mereka terlalu tamak untuk menguasai keseluruhan hasil panen, maka yang terjadi, mereka pun tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Pertama, segala konspirasi jahat jangan pernah kita anggap itu aman dari balasan konspirasi Allah. Ya, kita mungkin buat sebuah perencanaan, Allah bisa balikkan perencanaan kita untuk justru mencelakakan kita. Nah, yang kedua, tentunya di sini hidup, harta, anak itu justru akan menjadi keberkahan kalau disertai dengan ketakwaan. Tapi harta dan anak yang banyak tanpa ada nilai-nilai ketakwaan, maka hanya akan berbuah seperti yang digambarkan tadi. Kebun yang luas, anak yang banyak, tapi justru anak berkonspirasi untuk menghilangkan hak-hak orang yang mempunyai hak atas hasil panen mereka. Luar biasa. Jadi niat saja Allah sudah mengetahui ya Ustaz, niat saja sudah dibalas begitu. Dibalas. Apalagi kalau kita niat baik juga ya Ustaz ya, walaupun hanya niat, pasti Allah sudah membalasnya sebelum kita melakukan perilakunya begitu Ustaz. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, di kisah selanjutnya di ayat 33 sampai dengan 47 ada di sini dijelaskan ditegakkannya hujah dan argumentasi bagi para penjahat. Hujah itu apa ya Ustaz ya? Kemudian argumentasi bagi para penjahat. Ini seperti apa maksudnya Ustaz? Begini, tentunya semua orang ketika melakukan satu perbuatan, dia sudah menyiapkan jawaban dan alasan kenapa dilakukan itu. Termasuk orang yang berbuat keburukan. Selalu kalau ditanya, ada alibinya, ada alasannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bagian keempat ini di surah Al-Qalam ingin menggambarkan bahwasanya segala alasan yang dijadikan sebagai alibi oleh orang-orang berbuat jahat sebenarnya itu dapat dipatahkan.
Karena untuk berbuat jahat sebenarnya tak ada alasan. Tidak ada alasan yang membenarkan kita untuk berbuat jahat. Ya, termasuk tadi ingin menahan hak orang miskin atas dasar apa? Kalaupun mereka merasa, ya, kenapa orang miskin dapat dari hasil panen? Kan mereka tak kerja, kan mereka juga bukan pemilik kebun ini, kami yang capek dan sebagainya. Ini kan alasan yang kita buat. Tetapi kalau dibandingkan juga, kenapa orang miskin itu punya hak? Ya karena memang segala apa yang kita dapatkan tak lepas dari rezekinya Allah. Dan Allah ketika memberikan banyak kebaikan untuk kita, Allah titipkan hak-hak orang yang membutuhkan kepada kita. Nah, disinilah kalau kita melihat secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala ingin gambarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW digambarkan di sini, afanaj'alil muslimin kal mujrimin. Gak mungkin Allah itu menjadikan orang muslim seperti orang kafir. Allah gak mungkin jadikan orang baik seperti orang jahat. Masing-masing ada konsekuensi atas pilihan yang diambil. Nah, malakum kaifa tahkumun, kata Allah. Bagaimana kamu bisa berbuat kejahatan? Bagaimana kamu berani untuk mengambil keputusan itu? Berarti di sini diajak kita untuk memikirkan sebelum berbuat apapun, pikirkan jawabanmu nanti di hadapan Allah. Ya, apapun keputusan yang kita ambil, apalagi berkaitan erat dengan nasib orang banyak, tanya kepada diri kita. Kalau nanti di pengadilan akhirat Allah bertanya, kenapa kau buat begini? Sudahkah kita menyiapkan jawaban yang kira-kira bisa menyelamatkan kita dari pertanggungjawaban yang berat itu? Nah, ini yang sebenarnya penting sekali untuk kita pahami, ya, bahwasanya tidak ada satupun perbuatan kecuali ada pertanggungjawaban di sana. Nah, di poin terakhir ada perintah bagi Nabi agar bersabar. Seperti Ustaz. Tentunya sama seperti hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini kan pertarungan antara yang hak dan yang batil. Orang yang menyebar hak, membawa kebenaran, mengusung kebenaran, ini perlu modal yang paling utama dalam berdakwah adalah kesabaran. Jadi Nabi Muhammad diminta untuk bersabar. Dan salah satu contoh ketika kita mengabaikan pentingnya sabar dalam dakwah adalah apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam. Dikatakan di sini, fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hud idh nada wa huwa makzum. Ya, bersabarlah kau atas putusan Tuhanmu dan janganlah kau jadi seperti Yunus yang terperangkap di dalam perut ikan paus. Kenapa Nabi Yunus terperangkap di perut ikan paus? Karena hakikatnya alasannya Nabi Yunus meninggalkan lokasi dakwahnya sebelum dapat perintah dari Allah untuk meninggalkan dakwah. Nabi Yunus berdakwah, dia lihat tidak ada tanda-tanda umatnya mau beriman. Ya sudah, akhirnya Yunus tinggalkan tempat dakwah itu sebelum beliau menyelesaikan misinya. Dia kurang bersabar. Maka yang terjadi apa? Ketika dia pergi, yang terjadi adalah kapal yang ditungganginya ini kelebihan muatan sehingga harus dikorbankan, barang-barang dibuang ke laut, termasuk beberapa penumpang harus dibuang ke laut. Dan ketika dilakukan pemilihan acak, selalu nama Yunus saja yang masuk. Sehingga akhirnya walaupun beliau kondisinya ketika itu sudah berumur, dialah yang dilempar ke laut dan dimakan oleh ikan paus. Di sana bayangkan perut ikan paus, tempat tergelap di muka bumi. 3 lapisan gelap menyelimuti Yunus. Gelapnya perut ikan paus, gelapnya dasar lautan, tambah gelapnya malam. Kira-kira ada nggak yang dengar kalau orang berdoa dalam perut ikan paus? Tidak ada mendengar. Tapi Allah Maha mendengar. Ini menggambarkan kepada kita, walaupun kita berada dimanapun, saat kita ada masalah,
tapi kita bersabar untuk menghadapi masalah itu. Dan kita berdoa seperti doa yang dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tergolong orang-orang yang zalim. Maka janji Rasulullah, tidak ada satupun orang berdoa dengan doa tersebut kecuali Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Masya Allah. Jadi di sini gambaran tentang bagaimana kesabaran itu penting, termasuk dalam konteks berdakwah. Baik. Wah, luar biasa, Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Sahabat Al-Quran, kita sudah membahas seperti apa sebenarnya makna di dalam surah Al-Qalam ini dan kisah-kisah yang ada di balik surah Al-Qalam. Luar biasa sekali, dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita pelajari juga tadi ya tentang kebaikan dan juga keburukan seperti itu ya pemirsa. Baik, terima kasih. Saya mengundang Anda untuk tetap komen, subscribe dan juga share ya pemirsa ya untuk YouTube channel ini, dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.